Selamat datang di Tenda Besar News, channel yang menyajikan berita-berita terhangat dan populer tentang politik, ekonomi, budaya, tokoh nasional, tokoh agama, publik figur, dan hazanah di seluruh Nusantara. Mari anak bangsa berkolaborasi membangun negeri. Anies Mata, penyelesaian krisis ekonomi hanya dapat diatasi secara militer. Maksudnya apa? Jakarta, Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat Gelora Indonesia Anies Mata menegaskan, solusi penyelesaian krisis ekonomi global saat ini, hanya bisa dipecahkan secara militer, tidak bisa dipecahkan secara ekonomi. Itu artinya, kemungkinan terjadinya Perang Dunia PD3 dalam waktu dekat semakin terbuka lebar. Tetapi mudah-mudahan ini tidak terjadi. Kalau terjadi, saya tidak bisa membayangkan bagaimana dampaknya. Kita sudah lihat dampak ekonominya, terutama korban jiwa manusia akibat Perang Dunia I dan II, dampaknya sangat mengerikan sekali, kata Anies Mata dalam diskusi Gelora Talk bertajuk, Dunia dalam Ancaman Krisis Ekonomi Global, Bagaimana Negara Dapat Bertahan. Yang digelar secara daring Rabu, tanggal 22 Juni tahun 2022 sore. Karena itu, Anies Mata sependapat dengan peringatan yang disampaikan Henry Alfred Kissinger, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat AS dalam pertemuan di Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum WEF, pada 22-26 Mei tahun 2022 lalu di Davos, Jenewa, Swiss. Mengutip kata Henry Kissinger, kata Anies Mata, sebaiknya Ukraina segera berdamai dengan Rusia. Ukraina juga harus bersedia membiarkan beberapa wilayahnya menjadi milik Rusia. Sebab, kalau perdamaian ini tidak dilakukan 2 bulan ke depan, maka perang ini tidak akan terkontrol. Menurut Anies Mata, situasi global sekarang dalam situasi yang sangat berbahaya, karena AS dan sekutunya menggunakan betul isu perang Rusia-Ukraina sebagai penyebab krisis ekonomi dan tingginya inflasi global. Padahal krisis ekonomi ini, sebenarnya sudah mulai terjadi sejak 2008 lalu, hanya saja ledakannya baru terjadi sekarang. Jadi perang Rusia-Ukraina hanya menjadi trigger saja, karena persoalan geopolitik ini, akhirnya menjadi instrumen perang. Isu perang Rusia-Ukraina digunakan betul, ditafsirkan sebagai penyebab krisis ekonomi global, terutama inflasinya, ungkap Anies Mata. Akibatnya, penanganan pandemi COVID-19 secara global menjadi terdisrupsi, karena AS dan sekutunya, terutama Inggris telah merelokasi anggaran COVID-19-nya untuk membantu persenjataan dan pengungsi Ukraina. Jadi tampaknya kita sudah memasuki satu fase dari situasi perang yang tadinya lokal, domestik perang Rusia-Ukraina. Dan ini tidak mustahil menjadi perang besar, katanya. Apalagi Panglima Militer Inggris Jenderal Patrick Sanders, Red, yang baru diangkat beberapa waktu lalu, di pidato pertamanya justru mengingatkan kemungkinan terjadinya Perang Dunia III dan Inggris harus bersiap berhadapan dengan Rusia secara langsung dalam perang terbuka di daratan, lanjutnya. Anies Mata menilai peringatan keras yang disampaikan Henry Kissinger itu, menunjukkan bahwa dunia sekarang sedang memasuki situasi yang sudah tidak terkontrol, sehingga bukan lagi persoalan perdamaian antara Rusia dan Ukraina saja. Sehingga dapat disimpulkan, bahwa penyelesaian krisis ekonomi global tidak bisa dipecahkan lagi secara ekonomi, melainkan secara militer. Pandemi ini meledakkan itu semua. Secara de facto, lembaga-lembaga internasional seperti Dewan Keamanan PBB, Bank Dunia dan IMF menjadi lumpuh. Sama sekali tidak berguna, karena akan banyak negara yang kolaps, katanya. Dalam konteks ini, Anies Mata meminta Presiden Joko Widodo, Jokowi, membaca betul situasi tersebut, dengan tidak hanya mengutip data dari Bank Dunia dan IMF saja yang mengatakan, sekitar 60 negara akan ambruk perekonomiannya karena ancaman krisis dan situasi global yang tak menentu dan 40 diantaranya bisa mengalami keambrukan atau ketidakpastian. Karena ini krisis berlarut, saya selalu mengulang-ulangi kalimat ini. Kita sebenarnya ingin mengetahui daya tahan Indonesia di tengah krisis berlarut ini. Apalah Indonesia akan masuk daftar negara yang kolaps atau tidak? Atau apakah korbannya cuma Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi, Red saja atau ada yang lain, tegas Anies Mata. Asteris gotong royong asteris. Sementara itu, anggota Komisi DPR dari fraksi Partai Golkar, Muhammad Misbahun yang menjadi narasumber dalam diskusi ini meminta agar pemerintah dan semua pihak tidak mempercayai prediksi Bank Dunia dan IMF tersebut.
Misbahun menilai Indonesia tidak akan terlalu terdampak dengan ancaman inflasi tersebut, sehingga potensi terjadinya krisis sosial, social unrest, juga minim. Bank Dunia dan IMF, lanjutnya, sudah terlalu sering menyebut dunia berada dalam ketidakpastian dan berpindah dari satu krisis ke krisis lainnya, terlebih dalam beberapa tahun terakhir di mana pandemi COVID-19 melanda, serta perang antara Rusia dan Ukraina. IMF dan Bank Dunia menyatakan kita dalam situasi krisis. Pernyataan itu bukan yang pertama karena dari dulu selalu begitu, ujar Misbahun. Menurutnya, pemerintah tidak bisa begitu saja percaya dengan lembaga keuangan internasional itu, karena bukan tidak mungkin ada skenario yang diciptakan untuk menutupi ketidakmampuan dua organisasi tersebut dalam menangani tantangan ekonomi. Mereka tidak siap menghadapi perubahan geopolitik dan geostrategis global. Ketidaksiapan mereka ini ditutupi dengan pembenaran bahwa mereka tak bisa lagi menjaga hegemoni mereka, imbuhnya. Misbahun justru mencurigai lembaga tersebut, tengah menjalankan agenda tertentu atau bisa dibilang inflasi yang tinggi sudah direncanakan. Dia pun optimistis inflasi yang tinggi bisa diatasi dengan kekuatan daya tahan penduduk Indonesia yang bercorak nilai-nilai gotong royong. Sistem kegotong royongan, tolong-menolong tetangga dan sebagainya, ketika ada tetangganya yang susah makan ditolong. Inilah yang menurut saya menjadi penopang fundamental daya tahan ekonomi Indonesia dari krisis. Saya tidak percaya prediksi IMF dan Bank Dunia, mereka pasti punya agenda, tandasnya. Namun, Managing Director Political Economic and Policy Studies Antony Budiawan tetap meminta agar pemerintah mewaspadai kondisi ekonomi global sekarang, akibat tingginya inflasi dan potensi terjadinya stagflasi. Sekarang sudah terjadi buble ekonomik, gelombang ekonomi, jika tidak diantisipasi bisa menjadi buah si malakama bagi Indonesia. Karena mau tidak mau, Indonesia harus mengikuti tindakan global. Kalau global menaikkan suku bunga, maka Indonesia juga harus menaikkan suku bunganya, kata Antony. Seharusnya, kebijakan ekonomi Indonesia tidak terpengaruh kondisi keuangan global, sehingga bisa memberikan pertumbuhan positif bagi perekonomian. Kita harus independen. Kalau kita punya kebijakan, harus kita sterilkan dari pengaruh luar negeri agar memberikan pengaruh positif pada transaksi berjalan, seperti global money, kita isi dengan domestic financing, katanya. Sementara itu, Presiden Direktur Center for Banking Crisis CBC, Denny Daruri menambahkan, Presiden Jokowi harus berani melakukan tindakan force majeure, berani melakukan nasionalisasi aset-aset asing di Indonesia untuk menyelesaikan ancaman krisis di depan mata. Kalau mau ekstrim ya pemerintah harus ambil alih semua komoditas strategis dan harus dimonopoli. Ini persoalannya FRAG cost, dengan tetapkan force majeure dan itu bisa kok. Nanti setelah kondisi normal, ya dikembalikan ke normal lagi, kata Denny Daruri. Denny juga mengaku tak habis pikir mengapa para menteri yang berkecimpung di kebijakan keuangan mengambil langkah keliru. Begitupun sampai sekarang, Denny mengaku belum mengerti solusi pemerintah itu apa. Kita ini tak punya ekonom sekelas zaman Orde Baru dulu. Dan masalah ini pernah terjadi, sekitar tahun 1970-an, ketika itu Presiden Soeharto panggil ekonomi yang ahli di bidangnya, untuk paparkan ide-idenya. Dalam 5 tahun, berhasil dikendalikan, paparnya. Ia berharap Presiden Jokowi segera memanggil ekonom sekelas Wijoyo Nitisastro dan lain-lain agar ancaman krisis ekonomi, akibat tingginya inflasi global dan nasional bisa segera diatasi. Lebih baik, Presiden Jokowi panggil segera para ekonom yang paham, dan berpengalaman antisipasi krisis seperti tahun 1998 atau 2008 lalu. Melambungnya inflasi ini, karena utamanya cost push inflation, dan harus diselesaikan dengan cepat dan tepat, dan bukan inflasi karena dorongan permintaan atau demand. Kalau salah resep dan obatnya, malah mempercepat krisis, terang Denny. Menurut Denny, apabila cara penyelesaian inflasi ini salah akan malah mempercepat krisis terjadi. Percuma saja menyelesaikan inflasi ini melalui pelarangan ekspor, karena sumber masalahnya biaya produksi tinggi. Jadi pemerintah harus berinisiatif lebih cepat dan segera mengambil langkah yang tepat juga. Kondisi sekarang sangat fluktuatif bisa berubah-ubah setiap waktu, pungkasnya. Demikian berita yang dapat disampaikan. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya serta share ke media sosial lainnya jika video ini dianggap bermanfaat. Terima kasih.